Terutama untuk detail-detailnya ya. Untuk usia muda itu memang dipersiapkan untuk matang di saat di level senior gitu kan. Nah, sorry itu saya mohon maaf, kadang-kadang di Indonesia ini mau hasil yang instan gitu kan. Pemain muda dipaksa menjuarai sebuah turnamen. Di Indonesia dikatakan bahwa juara itu bukan target utama untuk pembinaan usia muda. Benar, tapi tidak 100% benar gitu kan. Proses ini yang harus dijalanin gitu kan. Istilahnya kalau buah itu mateng karbit gitu kan, dipaksa untuk mateng dulu. Iya banget. Sebelum saya belajar sepak bola di Primavera di Italia dulu, saya main bola ya sekedar hobi gitu kan. Terus mimpi saya waktu kecil itu kan hanya bisa naik pesawat gratis, bisa keluar negeri, cuman itu doang gitu kan. Tapi begitu saya belajar sepak bola di Italia, saya melihat bagaimana mindset para pemain muda di sini. Mereka sadar betul akan value mereka. Jadi saya mulai merubah mindset saya bahwa saya ini udah ngorbanin semua gitu kan, ngorbanin sekolah, waktu remaja, waktu bermain, ngorbanin jauh dari keluarga. Jadi saya harus dapetin sesuatu dari sepak bola. Makanya saya benar-benar gue harus bisa hidup di bola gitu kan. Bukan nggak mau jadi pemain bola yang ya udah, saya harus dapetin sesuatu minimal. Saya tuh punya pemikiran bahwa setelah berhenti main bola minimal saya nggak nyusahin orang. Sepak bola ini kan terus berkembang gitu kan. Jadi di negara maju juga metode pelatihannya pasti berkembang juga gitu kan. Mengikuti tren sepak bola yang ada lah, tren sepak bola dunia itu kan setiap tahun oleh FIFA selalu disosialisasikan ke seluruh negara-negara anggota FIFA. Jadi sebenarnya metode pelatihan kurang lebih sama. Cuman yang membedakan memang terutama untuk detail-detailnya ya. Untuk usia muda itu memang dipersiapkan untuk matang di saat di level senior gitu kan. Nah, sorry itu saya mohon maaf, kadang-kadang di Indonesia ini mau hasil yang instan gitu kan. Pemain muda dipaksa menjuarai sebuah turnamen. Di Indonesia dikatakan bahwa juara itu bukan target utama untuk pembinaan usia muda. Benar, tapi tidak 100% benar gitu kan. Proses ini yang harus dijalanin gitu kan. Istilahnya kalau buah itu mateng karbit gitu kan, dipaksa untuk mateng dulu. Untuk juaranya itu harus ditekankan untuk winning mentality-nya gitu kan. Pemain harus memberikan yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Dua ini proses dan winning mentality harus berjalan bersama gitu. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia lah ya, di seluruh dunia pun kita tahulah bahwa para pemain muda ini kan masih labil. Tinggal tugas dari para stakeholder sepak bola, para pembina sepak bola di Indonesia terutama, bagaimana bisa mengontrol ini menjadi sesuatu yang positif gitu kan. Reward yang diberikan itu tidak harus berlebihan gitu kan, harus tetap mengingatkan bahwa level utama pemain bola itu ada di level senior gitu kan. Jadi ketika mereka berhasil menjuarai suatu kejuaraan atau mungkin dipuji karena permainan yang bagus, itu euforianya sesaat aja gitu kan. Harus cepat ditekan lagi, ini belum apa-apa, ini hanya langkah awal, harus tetap kerja keras, harus tetap belajar. Sudah terbukti gitu kan, banyak sekali pemain di kita yang di level juniornya luar biasa, tapi begitu masuk level senior, mereka nggak kemana-mana gitu kan. Di Como ini ada 11 tim, ya, mulai dari senior, U19 sampai U8. Dan yang paling utama itu adalah menurut saya kuncinya selain pembinaan di akademinya, tapi adalah kompetisi yang reguler gitu kan. Jadi di setiap kelompok umur ini mereka berkompetisi selama 1 tahun gitu kan. Mereka bertanding seminggu sekali, sehingga bagus untuk pemain untuk bisa mencari jam terbang, kemudian bisa
evaluasi dari kesalahan di pertandingan sebelumnya. Bagus juga untuk para pelatih gitu kan. Artinya mereka bisa menganalisa, mengevaluasi dan mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan pemain secara individual dan juga tim yang bisa diperbagi selama seminggu dalam latihan dan bisa diimplementasikan di pertandingan berikutnya. Dan menurut saya kuncinya adalah kompetisi secara reguler gitu kan. Jadi pemainnya mulai dari youth level sampai ke senior, setiap tahun tuh jam terbang bertandingnya tuh ada gitu kan. Tidak hanya misalnya let's say dalam setahun hanya sistem turnamen sebulan kelar gitu kan. Hanya latihan doang itu tidak cukup gitu kan. Problem masalah kita sebagai pemain ada di lapangan, dan yang menyelesaikan adalah pemain itu sendiri di lapangan gitu kan. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa saat timnas U16 bisa juara, terus yang benar-benar bisa memaintain mereka sampai di masih aktif di level senior itu kan hanya beberapa itu. Karena memang ada sesuatu yang terputus gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kompetisi yang reguler di Indonesia nggak ada gitu kan. Memang ada Elite Pro Academy segala macam, seperti sistemnya hanya turnamen gitu kan, 2 atau 3 bulan selesai. Dan bagi saya bukan salah tapi kurang maksimal lah. Yang dibutuhkan pemain muda ini adalah jam terbang gitu kan. Ya jam terbangnya di mana? Ya di kompetisi yang reguler gitu kan. Kadang-kadang yang ya mohon maaf lah, yang merusak, menghancurkan pemain kita sendiri itu ketika pemain tidak ada wadah untuk berkompetisi, akhirnya mereka hanya ikut turnamen di ini, ya bahaya untuk diri pemain sendiri karena mereka tidak bisa mengontrol masa recovery. Kemudian ketika pagi main di sini, sore main di sini gitu kan bahaya juga gitu. Ya ada pengaruhnya juga sih, karena memang secara physically pemain di Eropa kan lebih tinggi gitu kan. Tapi sebenarnya bukan jadi alasan juga, karena memang setiap pemain kan pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu kan. Nah, kelebihan dari pemain Indonesia ini yang harus bisa dimaksimalkan. Jadi kejelihan dari coaching staff ini berperan sangat besar untuk perkembangan para pemain itu sendiri gitu kan. Itu sih. Tapi yang paling penting bagi saya sih sebenarnya mentality dan mindset mereka. Kalau di Como ini saya kan hanya melihat saat mereka sebelum pertandingan, karena kita makan sama-sama gitu kan sebelum pertandingan. Dan ya menunya tentu disesuaikan oleh ahli gizinya, oleh dokter timnya gitu kan, karena mendekati pertandingan memang menunya berbeda. Tapi secara general sih saya rasa knowledge atau edukasi tentang nutrisi dan makanan untuk atlet itu mereka diedukasi ke orang tuanya juga, bahwa makanan ini yang tidak boleh untuk atlet sesuai dengan kebutuhan para atlet sendiri. Dan ini yang menjadi pekerjaan rumah dari para stakeholder di Indonesia juga, bahwa sepak bola ini tidak hanya sekedar teknik, taktik dan fisik gitu kan, tapi faktor eksternalnya juga harus diperhatikan. Ya selama di sini, alhamdulillah saya selalu dilibatkan untuk berdiskusi, untuk sebelum training session, terus evaluasi setelah latihan, kemudian kita juga evaluasi pertandingan, terus menganalisa pertandingan tim calon lawan. Jadi ini yang saya berterima kasih sekali, karena ya saya bisa terlibat di situ, bisa mengeluarkan ide-ide saya. Saya belajar banyak tentang segala hal di sepak bola juga di sini.